Gitu ya Rek ya. Jadi maknya juga harus pinter, tujuannya ojo salah kan. Tadi nek ngomong masdarnya artinya kata bendanya ya toh. Jadi misalnya ono kekuasaan, terus jadi caleg, ya toh, terus nyabub, nyagub, nyapres itu kan urusan fokus kekuasaan. Namanya ono ikut agak, fokusnya itu agak tidak oke. Mari ngono ono ngene. Saiki iki ono jenenge viral gitu ya. Pokoknya sing top iku sing viral ya ta gak. Sing subscriber akeh, sing follower akeh ya. Aku takon, Allah tahu viral ta gak ndek dunya iki? Kanjeng Nabi tahu viral. Nah, awakmu nganggo teori iku ta gak? Bahwa sing paling hebat itu yang viral ngono to saiki. Sing paling top iku sing viral, sing followernya terbanyak kan gitu kan. Nah, Kanjeng Nabi followernya piro? Itu berarti kamu itu sama dengan iblis yang ngomong nang Nabi Nuh. Nabi Nuh itu maring nglumpukno wong di kapal iku terus dhek leh-leh ngene iki karo ngombe. Terus tekan iblis dideheni. Lho ngopo kowe iblis? Apa kon iblis? Niki lho kula kagum kali kapal sampean niki, jare iblis ya. Tak rekam iku piye. Nganggo memori rohku ya. Terus ngopo kowe rene? Kata Nabi Nuh. Terus iblis mengatakan, kula niki kepengin ngecek follower jenengan pinten. Yo sing melu kapalku iki nek wong ya ming 120, 128 paling pol gitu. Terus nek kewane oke. Jadi followernya Nabi Nuh itu yang hewan banyak sekali Mas, 1050 pasang. Dari ular sampai jegunggu, sampai kalajengking, sampai gajah, sampai sapi, sampai jaran gitu ya. Banyak. Tapi pengikutnya yang manusia hanya sekitar 100, di bawah 130 gitu ya. Terus iblis ngerespon, "Oh, nek ngono kalah kali kula sampean." Maksudmu piye iblis? Lah kula berarti sing mboten melok kapal pinten? Puluhan ribu orang ndak ikut kapal toh. Berarti sing kafir kan puluhan ribu. Jadi pengikutnya iblis luweh akeh timbangane pengikutnya Nabi Nuh. Nah, tadi sing viral kan iblis. Nek waktu itu sono medsos gitu ya. Jadi saiki nek kon gak viral minder ta gak kon? Cilik ati ta gak kon? Maiyah gak kira viral. Aja meneh kok maiyah. Aku wis takon ya Allah, aku wis takon nang Gusti Allah. Aja meneh kowe ndasmu nunun. Aku lho gak viral. Dari Allah ya. Aku lho gak viral blas. Aku sing gawe gunung, aku sing gawe logam, aku sing gawe wesi, aku sing gawe sembarang ono angin. Angin sing biyen udara yang dulu dipakai bernafasan Nabi Adam itu tetap tak gawe padha karo saiki. Jadi dulu Nabi Nuh itu menghisap udara yang sama dengan kita sekarang. Bau airnya pun tidak pernah diganti, Pak. Air di zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Hud, Idris semua itu tidak pernah berganti. Airnya ya itu tok. Tapi Gusti Allah gawe daur ulang, gawe sistem teknologi daur ulang. Nanti kon gawe WC ono sapi tenge to. Sapi tenge kok lebokno lemah. Terus taeke mlebu lemah disep diolah oleh lemah, banyune barang to. Oleh nguyuh barangnya disep lemah akhirnya metu meneh sumber resik meneh kan gitu kan. Jadi awakmu janjane asline iki ngombe oyumu dhewe. Asline ya. Cuman karena Allah bikin teknologi daur ulang yang luar biasa, maka akhirnya kita, dan itu berlangsung dari sejak Nabi Adam, bahkan sebelum Nabi Adam sampai sekarang berlangsung terus gitu ya. Jadi kanca-kanca sekalian, kalau kita mau mengeksplorasi informasi seperti itu akan luar biasa rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi sekali lagi maknya kekuasaan tidak, viral tidak, mau viral tidak, populer gak ya. Kan kalau di Amerika itu ada etos rich and famous. Jadi wong sing sukses iku sing sugih karo sing terkenal, sing populer ngono to. Rich and famous gitu ya. Nah, aku takon Paseban iki sugih ta gak? Sugih ndasmu gitu ya. Ya nek pas api dhek cangkeme ngomong sugih ndasmu iku nek pas muring-muring pas antik utang kayak menyaur-nyaur sugih silitmu ta ngono. Arek-arek. Kita tuh ndak kaya, tidak populer, tidak viral juga gitu kan. Nah, semua itu kan kejadian dalam kebudayaan gitu ya. Jadi Gus, kalau peradaban bahasa Arabnya apa ya? Tamadun.
tamadun atau adab pakai fathah, pakai apa ya, pakai mat tabi'i ya. Kalau kebudayaan takofah gitu ya, takofah. Nah, aku takon, kira-kira Ma'iyah ini gerakan kekuasaan ataukah kebudayaan ataukah peradaban yang terakhir? Nah, peradaban itu seperti Madinah, ya, seperti tamadun al-madaniyah. Jadi peradaban itu bahasa Arabnya madaniyah gitu. Makanya dulu Cak Nur mengatakan ada kita menuju masyarakat madan itu maksudnya masyarakat yang berperadaban, gitu kan. Nah, jadi kita ini urusannya peradaban. Peradaban adalah akhlak yang berlaku dalam waktu yang sangat lama, dia menjadi akik lah gampangannya. Jadi misalnya kebudayaan itu gejala-gejala bisa setahun 2 tahun, tapi kalau berlangsung sampai puluhan tahun dia peradaban, gitu ya. Jadi kita ini urusannya adalah peradaban. Jadi Ma'iyah adalah gerakan peradaban, bukan gerakan kebudayaan, bukan gerakan politik atau kekuasaan, sama sekali bukan. Jadi kalau kita difitnah orang, kita tenang-tenang aja karena ini gerakan peradaban kok. Nah, peradaban siapa? Peradaban masing-masing jamaah Ma'iyah dan keluarganya dan kiri kanannya. Saya sedulure. Nah, peradaban itu bagaimana? Di Menturo sudah kita bikin takdib itu memberadabkan murid. Jadi satu sistem pembelajaran pendidikan sedemikian rupa untuk supaya nek beradab itu berarti kon jangkep. Kon gak oleh roh tangan kiwa tok tanpa tangan. Kon nek roh ndasmu ya kudu roh awakmu, roh sikilmu kudu roh tanganmu lah ngono. Kon eling mripatmu gak eling irungmu yo gak jangkep, gak beradab namanya gitu. Nek kon ngentut eling ambune, dadi nek kon ngentut ya eling. Misale ngoyo gak cewek itu tidak beradab ya. Apa sebabnya? Karena Anda akan merusak lingkungan. Apa meneng nguyuh arek-arek nguyuh nggo wolu, Mbak. Nek wedok gak iso ya. Nek wong lanang nggo wolu diutar-atur ngene iki. Itu nggo wolu ngene. Jadi makanya tadi dibaca salah satu alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Jadi kita ini tetap berinfak, tetap berjuang untuk bermanfaat dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan punya uang atau tidak, dalam keadaan apapun saja. Fisarroi wa dharra kita tetap yunfikuna gitu ya. Itu ada di surat Al-Imran ya. 134 baca. Jadi orang-orang yang disenangi Allah adalah orang-orang yang selalu berjuang untuk bermanfaat bagi lingkungannya. Dan kemarin kita jelaskan ndak lali yang endi. Contoh sedekah, contoh infak iku apa? Kita kasih contoh cewek. Apa sebab cewek iku sedekah, Mas? Apa sebabnya? Nising cewek. Nek gak percaya ojo cewek sak minggu. Kira-kira mudarat ndak yang terjadi? Sak omah mambu kabeh ya toh. Kon nang ndi mambu. Berarti kan kamu menentang keberadaban manusia, menentang tamadun tadi itu gitu ya. Jadi mari kita mencerdaskan diri untuk mencari sedekah itu macam-macam. Ibu gelem nyusoni anak iku sedekah. Bukan sedekah kepada anaknya tok, sedekah kepada kehidupan. Anaknya yang ngono gelem mentil ibune, gelem nyusu ibune iku sedekah. Meskipun dia belum sadar ya. Dia sedekah karena saiki bayangno nek anak gak gelem nyusu ibune. Mbedhek kaya ngene kok terus akhirnya diperes dhewe terus diombe bapakne ngene kok. Ngono ya. Jadi kita ini Ma'iyah itu sedekah, Mas. Ma'iyah itu infak kepada umat manusia. Dan ukurannya bukan hanya bangsa Indonesia tapi umat manusia. Karena kita melihat bahwa di seluruh dunia ini umat manusia mengalami keterpelesetan dan kesesatan tertentu gitu ya. Dan kita mengetahui itu dan kita mencoba membuat peradaban kecil-kecil dulu saono-onoe gitu ya. Supaya masa depan kita berbeda gitu ya. Supaya masa depan ini mudah-mudahan lebih baik gitu ya. Supaya tutuk siratal mustaqim saiso-isone gitu ya. Karena saya serius dengan itu semua dan terakhir aku kepingin ngomong bahwa aku ngongkosine larang rek. Saya itu membayar fadilah Allah Ma'iyah ini larang. Saya memberi maharnya kepada Allah itu larang, yaitu berupa penderitaan batin yang luar biasa yang saya alami bertahun-tahun terakhir ini. Tentu itu saya sadari sebagai mahar saya kepada Allah dan Kanjeng Nabi agar supaya pernikahan Ma'iyah ini dengan umat manusia diterima oleh Allah gitu kan.
Jadi aku gak niat apa-apa rek. Apa niat saya ndak ada yang namanya niat ke Indonesia, ndak ada. Niat saya kemanusiaan, keberadaban tok gitu kan. Liyane gak aku. Loh aku iki njaluk duit gak tahu, oleh gaji gak tahu, dodol gak tahu lak wis ah. Njaluk bantuan gak tahu, kon tahu? Paseban njaluk bantuan. Gawe proposal nang bupati ngono. Lah iya. Kene gak tahu njaluk apa-apa. Iki njaluk nang Gusti Allah tok iya kana butuh. Wah iya karena sain iso-isone. Kadang-kadang ya nemen sengsorone ya. Kadang-kadang ya minder barang ya, cilik ati barang. Tapi kita lakoni terus sampai saiki aku tetap nglakoni iku. Aku wis 70 dan aku tetap diuji oleh Allah luar biasa. Wabot iki mbayare mak iya iki. Kita bayar dengan penderitaan rohani yang luar biasa. Tapi di tengah penderitaan yang saya alami siang malam tiap hari itu saya diberi fadilah tadabbur Al-Fatihah yang sekarang Anda baca tiap hari itu ya. Jadi ojo khawatir. Allah itu maha adil dan Allah itu melakukan jual beli yang sangat luar biasa, penuh berkah kan gitu. Nah, Allah juga berjual beli sama kita. Awakmu sembayang kon tiga ya apa lah ngono sih. Awakmu gelem rabi tiga ya apa kan gitu. Allah itu tanggung jawab di dalam jual belinya kepada bayun minallahnya itu ya. Itu tanggung jawab gitu ya. Jadi kanca-kanca kabeh muga-muga Paseban ini tidak salah tujuan. Bahkan tidak harus besar, orang terus awakmu kudu duwe anak buah 1 juta apa 100.000 apa 10.000 gak harus. Pokoknya awakmu ngelakoni peradaban sing kok kenal dari maknya itu kalau kau lakoni karo anakmu, bojomu, konco-koncomu. Terus Anda memberi daunnya menuju budaya sosial pas duluan tanpa tepi atau segala macam. Nah, maknya itu nek perasaku wis lumayan. Jadi anak-anak itu sangat beradab. Jadi misalnya awakmu umroh Pak, sampean Mas Pak Bimo umroh nang Mekah ya di kono wis ana aremake. Ku sampean diterno nang dia wis. Pokoke sampean ketok kupulukan abang putih wis langsung disaut sampean. Ditukokno sembarang. Aku tahu di kono aku umroh di lepokno mall sing di mall disentak-sentak karo arek maya kono iki. Arek kuwasa arek Surabaya di Mekah ya. Mekah kan sak keras-kerasnya gak kayak Surabaya. Cuk. Wah, itu cepat tuh, ambil tuh. Saya tanggung jawab, ambil. Oh, disentak-sentak ini. Arek Surabaya, arek Mojokerto, arek Jawa Timur iku nek di luar negeri medeni. Cina, wis enak Cina kok mlebu Surabaya. Begitu dhek balik nang Cina nang Hongkong ndek kono kerenge kaya ngono iku. Disentak-sentak kabeh sing dodol-dodol disentak-sentak. Dadi Jawa Timur itu dahsyat. Jawa Timur itu adalah makhluk yang memiliki khususan dari Allah, mendapatkan fadilah dari Allah. Bulan di sini Hari Pahlawan dan kemarin di PAL kita menyatakan bahwa Surabaya adalah ibu kota kemaritiman Indonesia, ibu kota maritim Indonesia. Dan itu masa depan kita bersama. Teman sekalian, ojo ngeremehno sing kon gurung ruh gitu ya. Mending kita optimis, mending kita husnudon gitu ya. Dan saya husnudon ke depan ini. Gitu ya. Meskipun kadang-kadang aku juga sedih gitu ya melihat apa yang akan terjadi di depan setahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi dan 10 tahun lagi itu aku jadi sedih tapi aku tetap dalam husnudon dan optimis kepada niat baik dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ngono ya kira-kira ya. Saya kira cukup ya teman-teman sekalian ya. Wis saiki ngene, saiki kan iki wis tawasulan wis. Iki ana Kiai Kanjeng Mas gak jangkep, tidak pakai gamelan tapi kan ana Doni, ana Yuli, ana Mbak Nia, ana iki saiki seneng-seneng sithik gak masalah lah. 1-2 lagu ngono ya. Ya ngono ya. Good. Ayo. Sapa? Inisiatif ya padha. Aku milih Mas Doni apa Mbak Nia apa Mbak Yuli apa Mas Imam apa apa Fakih itu arek kene ya. Nggih. Arek lor kene iki. Fakih tapi nyanyi sing rada milenial ngono lho, nggih. Aja kaya bapakmu sing selawat tok gitu. Sing rada milenial didik sing nek perlu rap gak apa-apa, rap Jawa. Suku-suku badoke ilahe lho. Lak rap ae gitu. Wis ket biyen kene iki duwe rap cuman mergo minder rumangsane rap gitu ke Amerika. Dapure. Kene wis ket biyen duwe suku-suku badok, duwe macam-macam. Wong di desaku iku anggere ana keluarga sing rada aneh didik dirapno kok.
Salamun wa rukanti, salamun ku anake wa rukanti ibune. Salamun wa rukanti ponipan karjai. Ponipan ku anake sing barep karjai. Salamun wa rukanti ponipan karjai, saelan guru tekik mateke nyelorot ngene lho. Kuwi ono rap desaku ngono iku dan aku seneng aja. Ayo lagu apa rek? Tibil mulu. Sallu ala Nabi Muhammad. Sarang-sarang ya. Go. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa sifaiha wa nuril absari wa ajaran wali songo iku mawarna-warna, zikir tahlil kirim donga, maulidan kulinano, maca Al-Qur'an lan sholawatan, ojo nganti rintinggano, sregep ziarah bareng wong tuwa, ojo nganti tilale
ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi Nabi. Ya loro meneh ngono ya. Ya apa ya kayak seneng-seneng awakmu wis mari tirakat suwe mikir temenan sampai ngelundasmu ya. Saiki hiburan dididik ya. Saiki apa? Nia Yuli. Doni monggo, Imam monggo. Cek. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim
kuwi jane wis nggae kebebasan kon onekno lagu-lagu sak karep-karepmu. Seneng didik lah. Sing rada apa-apa didik, jalan-jalan didik ngono ya. Tetep ae. Tetep ae tak kono gerdu gak gelem arek-arek iki. Makanya Kiai Kanjeng gak tahu viral. Gak tahu iso populer sebagaimana grup-grup atau penyanyi-penyanyi lain itu ya. Oke, saiki terus siapa rek? Doni ya. Saiki sing rada milenial didik ya. Saya tetep aja nek apa? Tetep aja bismillah ya. Oh alah. Oh alah Kiai Kanjeng. Mulane gak viral kan niku. Wis dikai kebebasan ke bismillah ya arek. Tepuk tangan untuk Doni semua. Apapun yang terjadi pada dirimu, apapun yang kau alami dalam hidupmu, takkan hilang harapanmu, takkan putus asa hatimu, karena Tuhan menyayangimu. Seberat apapun tanggunganmu, sesedih apapun perasaanmu, sedalam apapun duka deritamu, takkan runtuh tengah jiwamu, tak terhenti perjuanganmu, karena Allah mencintaimu. Bismillah, teguhlah hatimu. Bismillah, kokohlah jiwamu. Bismillah, sejuklah hidupmu. Bismillah. Teman-teman refrennya ada yang hafal nggak? Pas bagian refren Bismillah gitu, ada yang hafal nggak? Bismillah, teguhlah hatimu. Bismillah, kokohlah jiwamu. Bismillah, sejuklah hidupmu. Kita nanti bareng-bareng ya. Anggap saja ini doa buat kita. Seberat apapun tanggunganmu,
Sepedih apapun perasaanmu, sedalam apapun duka deritamu, takkan runtuh dengan jiwamu, tak terhenti perjuanganmu, karena Allah, karena Allah mencintaimu. Bismillah, teguhlah hatimu. Tuh, wah, win. Kokohlah jiwamu. Kokoh. Sejuklah hidupmu. Sejuklah hidupmu. Amin, amin, amin. Bismillah, teguhlah jiwamu. Bismillah, kokohlah hatimu. Bismillah, sejuklah hidupmu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi saya ingin nambahin satu hal. Awakmu kesel-kesel tolong jam petang jam gimana ya. Itu investasimu, itu celenganmu ya. Muga-muga engko Gusti Allah bales uripmu luwih apik timbangane luwih enak, luwih tentrem ngono ya. Juga investasi untuk akhirat kalian dan kita semua ngono ya. Jadi Gusti Allah kula duwe rukun iman kan ada percaya kepada Allah, malaikat, nabi, kitab, akhirat, terus satu lagi qada dan qadar. Qada dan qadar itu banyak penjelasannya kalau Anda browsing ya. Banyak juga yang sudah diomongkan oleh ulama-ulama terdahulu maupun sekarang. Tapi saya membayangkan pakai bahasa arek saiki, qada itu default. Ngerti ya? Ngerti komputer ya? Ngerti handphone ya? Ada defaultnya, ada customnya gitu ya. Jadi ada yang oleh Allah itu sudah disunahkan. Disunahkan, pokoknya aku nggak ingin iki ya, satu automasi jenenge terus dia berlaku otomatis. Jadi pokoknya nek kon nandur jagung kok cukul 3 bulan, 4 bulan dadi woh gitu ya. Itu sunnah Allah. Bahwa pokoknya nek terus ditemukan oleh ilmuwan misalnya bahwa angin itu bergerak ke tempat yang lebih kosong, air itu bergerak ke tempat yang lebih rendah dan seterusnya, itu ditemukan oleh para ilmuwan. Kemudian puncaknya ada yang namanya Big Bang, kalau nggak salah Newton ya, saya lupa itu siapa. Kemudian yang terakhir itu ada yang namanya black hole, lubang hitam yang aku takon, black hole itu kan diasumsikan atau diarani atau diomongkan oleh Stephen Hawking yang barusan meninggal sekitar beberapa tahun yang lalu di Inggris ya. Iku Stephen Hawking rondi nek ono lubang hitam. Lubang hitam itu di alam semesta yang jauh di sana sing mungkin ribuan triliunan tahun cahaya atau karu-karuan. Terus itu satu lubang yang sangat besar yang semua ditelan oleh dia. Cahaya, energi, benda semua dilek kabeh. Terus kayak sopo karo black hole iki. Nah, sementara si Stephen Hawking itu seorang ateis, dia tidak percaya Allah, tidak percaya Tuhan sampai akhir hayatnya. Dan saya mengasumsikan, ya iku Gusti Allah iku sing kok omongno lubang hitam iku. Sembarang kalah karo dia, sembarang dilek, sembarang diserap oleh dia gitu. Itu namanya Allah. Artinya tidak berarti Allah adalah lubang hitam. Ini cara berpikir. Pada batas pandangannya Stephen Hawking,
Allah itu tampak sebagai lubang hitam itu. Meskipun dia jangan gak mek ngira-ngira. Dadi aja arek takon sanad nang Stephen Hawking. Dek wong dia ya mek ngaran-ngarani tok gitu ya. Dan kita juga boleh mengasumsikan seperti itu, boleh-boleh aja gitu ya. Nah, sekarang ini saya itu namanya sunnah itu selama ini disebutkan sunnatullah itu selama ini disebut hukum alam dalam bahasa Indonesia. Itu juga penyempitan. Sunnah itu juga berlaku untuk manusia, untuk binatang, untuk sejarah, untuk siapa saja. Artinya nek cara Jawa jenenge ngunduh wong pakarti gitu ya. Kita pokoknya pamayak malam miskalatin khairayarah dan sarayarah itu ya. Jadi pokoknya kalau nandur apa, wah apa gitu ya. Itu terjadi pada hidup kita juga. Jadi kalau Anda mengalami kesulitan hidup, makanya nomor satu adalah istighfar yang banyak. Sapa rubian kon tau lapo-lapo sing salah. Saiki wae iku mang, sing soromu iku mang gitu loh. Kita juga nggak bisa tahu persis gitu ya. Makanya min khaitul yahtasib. Nah, sunnah itu tidak hanya terjadi pada pohon-pohonan dan alam, tapi sunnah itu terjadi pada manusia juga. Nek kon tahun abdur apa saiki wah apa, mungkin 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun baru terjadi bisa juga. Karena wit-witan ono sing 3 bulan, ono sing 30 tahun kayak wit jati kan itu kan. Apalagi hidupnya manusia kan bermacam-macam. Maka kita harus hati-hati supaya tidak wah sing mencelakakan anak kita atau keluarga kita atau kita sendiri kan gitu. Nah, kalau qadar itu qadha ya, kalau saya menyebut itu kayaknya qadha itu yang sudah pokoknya Gusti Allah wis nggawe coding ngene iki. Nggawe pakem ngene iki ya. Nah, kudrah atau qadar itu carangannya atau customnya. Jadi misalnya wong ndonga dikabulno kan berarti melanggar sunnah loh. Kudune kon cilaka tapi mergo kon ndonga kon apik kalau Gusti Allah gak sida cilaka dibikin tidak bisa dicelaka karena itu namanya kudrah, itu namanya qadar. Jadi keputusan yang sebenarnya melanggar sunnahnya sendiri karena dia sayang kepada manusia gitu loh. Tapi saiki nek kon-takon sanate apa cak? Lho gak ono zaman Imam Syafi'i dan kiai-kiai zaman dulu gurung ono internet ya. Gurung ono istilah custom dan default itu tidak ada. Jadi misalnya kamu tuh handphone tuh defaultnya ada, terus kamu customnya bisa ditandani di kayak ini itu custom namanya. Jadi apa ya, carangan wayang carangan gitu. Nah, qadha itu pakem, kalau qadar itu carangan kira-kira seperti itu. Tapi gak ono sanate ya awake dhewe iki. Bahkan tuh kok paseban iki sing ngomong carangan karo apa? Pakem huda. Jadi qala huda paseban Mojopahit ngono ae. Rawahu huda ngono wis. Jadi kanca-kanca, maka semua yang kita alami malam hari ini mudah-mudahan awakmu tahu duwe salah-salah zaman biyen pengiki oleh Gusti Allah wis dianggap awakmu wis bayar. Jadi tawasulan kita tadi sudah merupakan awakmu ngelunasi utang-utang lah, amin ya rabbal alamin. Sehingga akhiratmu aman, masa depanmu aman, anak-anakmu insya Allah lebih berkah kan gitu, amin ya rabbal alamin. Itu doa saya, karena kalau kita hanya berpikir pragmatis dan satu peta, satu langkah kecil, kita tidak akan bisa melakukan sesuatu yang besar. Kita harus punya, negara saja harus punya tujuan. Pak Harto biyen 25 tahun toh, prioritas 1, 2, 3, 4, 5, meskipun gak tutup ya. Nah, kalau Anda presiden, Anda harus punya jangka waktu minimum. Korea itu 50 tahun, Jepang mungkin 75 tahun gitu ya. Kita seharusnya 100 tahun. Kita harus mikir nanti 100 tahun lagi ya apa rakyatku, ya apa warga negaraku, ya apa alamku kan gitu. Nah, kita ini kan agak kurang serius seperti itu ya. Kita mikirnya kan pokoknya aku bisa dadi meneh tagak ngono tok ya. Aku bisa nambah tagak, bisa terus tagak. Kita tidak berpikir bangsa kita, rakyat kita, alam Indonesia ini akan bagaimana pada tahun-tahun yang akan datang, atau mungkin 30, 50, 100 tahun yang akan datang. Jadi makanya itu namanya wal tandur nafsu ma qaddamat lighad di surat Al-Hasr ayat 18 itu ya. Gitu ya. Jadi analisis ini sanatnya ya kita ini gitu ya. Jadi memang tidak ada di kitab kuning, tidak mungkin. Wong waktu itu belum ada. Ketika kitab kuning ditulis itu durung ono WA, durung ono browsing, durung ono Google, durung ono TikTok, durung ono kabeh iku. Jadi itu istilah yang baru, dan itu boleh kita menghayati sesuatu asalkan kita bertanggung jawab terhadap kebenarannya.
dan kita mendapatkan resiko dari kesalahannya gitu ya. Jadi saya mencoba menjelaskan cek gampang, awakmu cek gampang memahaminya. Jadi muka-muka malam ini merupakan apa? Merupakan apa namanya? Celenganmu, investasimu, saldomu, depositomu ngono ya. Amin ya rabbal alamin. Sebab kita itu memang kudu nyelengi rek. Lan sembayang sedina ping 5 iku ya nek iso kok tambahi meneh. Golek bojo sing pokoke golek bojo sing nek kon gak sembayang sunat muring-muring ngono ya. Cek kapok kon ya. Nek gak salat malam disirang banyu kon cek sembayang malam. Tak dongakno oleh bojo sing koyo ngono ya. Amin. Utawa maratuwa ngawasi nang omahmu kok gak tanya iki jam 1 bengi digwedhor ngono kok disiram banyu ngono iki. Muga-muga ya. Tapi itu kan mudah-mudahan itu baik dan pokoknya tak dongakno kabeh sing teko malam ini. Saya tadi bisi Yai Bimo ketoke sedengan saene iki. Gak kakean koyo di lapangan iki ya. Ki sedengan iso ngomong rodok jero dedek, iso lebih intim, lebih personal, lebih mesra gitu ya, lebih apa ya, lebih mendalam gitu insyaallah ya. Oke, saiki untuk mengakhiri acara kita ini karena sudah hampir tengah malam, supaya acara ini tidak menjadi 2 hari ya. Saya gak Sabtu Minggu ya, tapi Sabtu tok ngono ya. Ketika Minggu kita sudah pulang gitu ya. Apa rek endingnya ya apa kira? Insyaallah iki lumayan kok biasa iki. Nek upama nyanyi apa sing bareng ngono. Lihat tuh. Sandaran hati apa? Kon rindu karo sapa ruang rindu? Ruang rindu kan. Kon rindu tapi nek gak ono ruange ya apa? Kon ono ruange gak rindu sapa-sapa ya apa? Ya, tak ngono. Jadi ruang rindu itu sangat sebuah kelengkapan kayak suami istri ya. Ono ruang nek gak ono rindune kaya apa? Ono rindu nek gak ono ruange kaya apa? Lak ngono. Ruang rindu itu suami istri. Tombati. Jembarati. Oh. Ini ada lagu dari Tanzania. Dari Tanzania itu ada seorang pelantun sholawat wis tuwek. Wis umur saiki mungkin wis meninggal ya, wis umur 80 luwih gitu ya. Namanya Siti Fatimah tapi panggilan lokalnya itu Diki Dude. Nah, kemudian lagunya saya transfer untuk digarap Kiai Kanjeng dicoro Jawakno gitu ya. Judulnya Jembar Sing Jembar Atine gitu ya. Ora apa, monggo ngikut. Ya, jadi ini sudah. Kita dengerin aja, setelah itu kita Al-Fatihah bersama terus mulai ya. Bismillah ya. Tak dongakno pokoknya rek. Sing wingi gak kabul saiki dadi kabul. Amin. Sing wingi rodok seret saiki lunyu ngono ya. Amin ya rabbal alamin. Sing wingi rodok peteng meneh padang ya. Padang ya sip ya. Pokoknya sekolahmu top ngono ya. Sekolahmu lancar ya. Kalau gurumu tambah apik. Ojo gurumu kok pisui ya. Ya awas kan ya. Ini ya, oke, bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu ala Muhammad.
Sawise mati njur urip, sawise urip njur mati, terus urip meneh di swarga. Jadi itu dari surat Al-Baqarah ya. Kaifa takfuruna billah wa antum amwatan. Bagaimana kamu bisa kafir kepada Allah padahal dulunya kamu mati, kemudian dihidupkan, kemudian mati, dihidupkan lagi, terus mati kait nang swarga. Jadi hidup itu beberapa kali. Cuman kita tidak sadar aja. Kita taunya pokoknya kini dulu dunyot tok ae sing saiki gitu. Kita bahkan nanti kita akan lewat daerah transisi yang namanya alam barzah. Alam barzah itu alam setelah dunia sebelum akhirat gitu ya. Itu di situ sudah tercermin uripmu di dunia iku biyen ya apa tercermin di alam barzah. Dadi kamu iso dadi gendruwo, iso dadi hantu, iso ngangslupi wong, iso nggarai wong kesurupan, utawa kamu dadi melok ngewangi meneh anak putumu di dunia. Jadi itu ada rumusnya, cuman belum pernah dicari atau dijati oleh para ulama. Tapi pokoknya alam barzah itu sebuah rentang waktu antara dunia dan akhirat. Mari mati sadurunge swarga neraka awakmu urip di alam barzah. Alam barzah itu punya rumus sendiri gitu ya. Ya. Jadi muga-muga tak dongakno kabeh mergo awakmu iki wis membiasakan untuk akhirat. Maka selama Anda di alam barzah meneh-meneh awakmu itu tetap perjalananmu siratal mustaqim menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Dadi pokoke tak dongakno kabeh anak-anakku Mojokerto iki tidak sekedar utak-utik di sekitar urusan kecil hidupmu, tapi Anda berada di dalam satu urusan besar dunia dan peradaban umat manusia. Insya Allah jangan khawatir, karena kita ini anak buahnya Kanjeng Nabi. Ojo lali Kanjeng Nabi itu biyen oleh dakwah ki kaya mak yang ngene iki, utak-utik dolen nang ngene di sekitar Ka'bah ngono kan. Bisiki wong ngandani wong ngobrol ngono karo ndodok ngono iku sampai dinyek wong Kanjeng Nabi. Angger Kanjeng Nabi teko ana wong dakwah niye ngono iku dhek. Dakwah niye Kanjeng Nabi suatu hari mangkel terus ditantang gelut. Wong sing nyek iku mah ditantang gelut. Pokoknya nek aku kalah karo kon, aku leren gak berdakwah wis. Jane gak oleh ngomong ngono iku, cuman nekat Kanjeng Nabi saking mangkele ya toh. Terus gelut musuh wong iku ternyata Kanjeng Nabi itu jago gulat. Jadi nek dhek melok MMA lumayan. Bisa kayak Habib Nurmagomedov itu kan. Jadi Rasul itu ternyata jago gulat. Kalau Ali kan jago silat gitu ya. Jago pedang dan jago silat ya. Kalau Kanjeng Nabi itu jago gulat gitu ya. Badannya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, sedengan gitu. Apa jenenge? Janggute iki menisor iku lurus kan. Saiki lak wong ngene ya. Janggute kok nenggok nang ngarep ngene ya. Mergo utenge gede. Kayak aku ngene lho, pas set. Ngono ya. Jadi teman sekarang alhamdulillah pokoknya suatu hari kita akan ketemu lagi di sini ya insyaallah ya. Ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, islahlah hidupnya anak-anakku semua ini. Kalau masih agak gelap, terangkan ya Allah, cahaya ya Allah. Dan kalau masih ada kesulitan, mudahkanlah ya Allah. Kalau masih buntu jalannya, bukakanlah ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai ketemu kapan-kapan insyaallah. Yai Bimo akan dengan senang hati mentuan rumah kita lagi seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum selamat ya, antum selamat ya. Selamat insyaallah berkah kabeh amin ya rabbal alamin.
Tekno, Pak.